Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujahidun, calon guru penggerak angkatan 11. Saya berasal dari SD Negeri Klampok 1, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dengan fasilitator beliau yang terhormat Bapak Suyadi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dengan pengajar praktek yang kami hormati beliau Ibu Siska Ernawati, Sarjana Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang koneksi antar materi modul 1.1.A.8. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan pematik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, anak hanya selembar kertas kosong dan kewajiban kita mengisi kertas tersebut sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru harus selalu di depan memberi contoh dan mentransfer materi pembelajaran sehingga tuntas dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada aspek kognitif yang harus mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Yang keempat, belajar harus di dalam kelas supaya anak bisa konsentrasi. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah saya menyadari bahwa anak adalah kertas yang penuh coretan samar atau buram, coretan baik atau buruk yang ia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menuntun, menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk sesuai kodrat anak. Peran peserta didik adalah seperti semboyan Ki Hajar Dewantara. Kalau saya singkat KHD. Ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karsa, tutwuri handayani. Harus memberikan kebebasan, kemerdekaan belajar bagi peserta didik sesuai kodratnya sehingga mereka mempunyai inisiatif berpikir kreatif dan inovatif, mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan. Belajar harus menyenangkan sehingga mereka tanpa sadar kalau sedang belajar. Belajar tidak harus di kelas, perlu berkonsentrasi dengan lingkungan sekitar. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Poin 1. Menerapkan sistem AMONG dengan memberikan tuntunan dan arahan kepada murid sesuai kodrat keadaan anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Poin 2. Merancang pembelajaran yang variatif, interaktif, bermakna, dan menyenangkan yang berpusat pada pribadi. Poin yang ketiga, melakukan pembiasaan positif dalam kelas dan lingkungan kelas. Poin keempat, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal atau kearifan lokal sosial budaya. Poin yang kelima, menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi dan kesepakatan. Poin yang terakhir atau yang keenam, menerapkan nilai-nilai karakter budi pekerti. Kesimpulan dari modul tersebut yaitu poin yang pertama, pendidik haruslah berpusat atau menghamba pada anak. Poin yang kedua, peran pendidik yaitu menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya dengan melakukan proses pembelajaran atau mendidik secara menyeluruh. Poin yang ketiga, mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya. Poin yang keempat atau poin yang terakhir dari kesimpulan ini, menjadi pembelajar dan pembelajar merdeka. Selanjutnya, yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia. Ayo tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bersatu kita maju, bersama kita bisa. Untuk yang terhormat Pak Suyadi, untuk Pak Suyadi pasti. Apa itu pasti? Pas di hati. Dan untuk Bu Siska, tentunya yang baik hati, lemah lembut, selalu senyum, dan banyak gembira ria. Dari saya, Muhammad Mujahidun, cukup sekian. Salam kompak, penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.